Karena itu banyak orang yang resign dari kerja. Bro, kenapa kamu resign kerja? Males. Ah, kenapa? Kerja tiap hari kok gaji sebulan sekali. Situ Raffi Ahmad. Kerja mau digaji sehari sekali. Tapi kalau ada rampok masuk ke rumah saya mau takut rek ketawa weh. Kalau mau rampok narek ngambil uang, saya mah dibantuan. Bantuan. Nah, tadi mas saya duit. Sama. Kalau cek rampok, keluarkan barang berharga. Saya mah akan ngeluarin foto istri saya. Ini yang paling berharga. Ini yang paling berharga. Orang serakah itu pasti hidupnya itu bad ending. Bad ending. Kan ceritanya ada pembantu lagi ngasuh anak majikan. Tiba-tiba anak majikan yang kecil itu nelen uang koin 100 perak. Hati-hati atuh itu. Sang pembantu kaget, lalu dipukullah punggung si bayi itu, tiba-tiba muntah. Muntah. Pas muntah tuh aneh mang. Yang ditelan uang 100, yang keluar uang koin 1.000 rupiah. Alah, kenapa Pak Haji? Wah, kata si pembantu, tapi dasar serakah, tadi wae 100 jadi 1.000. Komo lamun aing neureun duit 1.000. Akhirnya dia nelen sendiri uang 1.000, lep. Setelah gitu ngegorok sendiri, bos gitu langsung muntah. Pas muntah ada kertas kegulung, pas dibuka ada tulisan, Anda belum beruntung. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya, Bren. Saya Ang Ridwan. Tentunya di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Pak Haji Ang, sekarang kita masih berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini sebuah fakultas yang bisa menghantarkan saya mendapatkan hidayah. Karena apa Pak Haji? Istri saya namanya Nurul Hidayah. Tapi berbicara soal istri Pak Haji, istri saya tuh kemarin saya bantuin kerjaannya. Terus dia bilang, alah modus. Padahal iya sih emang modus, saya mau izin main futsal gitu. Tapi istri saya bilang gini, kalau hati-hati jangan banyak modus, nanti jauh dari hidayah. Nah ini kebetulan ya, sekarang kita akan membahas tentang orang-orang yang jauh dari manisnya hidayah Allah. Nah Pak Haji Ang nih ya, berhubung punya catatan si boy dan banyak menulis tentang orang-orang yang jauh dari manisnya hidayah ini. Seperti apa Pak Haji penjelasannya ini? Oke, Mang Bren. Ibnu Rajab dalam magnum opusnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz 2 halaman 126 mengintrodusir manusia itu dalam 3 klasifikasi, Mang Bren. 1 ada rasyidun, 2 ghawiyun, 3 dhallun. Kalau rasyidun orang yang mengetahui kebenaran, kemudian mengimani kebenaran itu, maka dia berpotensi dan berpeluang untuk mengamalkan kebenaran itu. Yang kedua ada ghawiyun, orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu, hingga potensial hidupnya dia tidak benar. Kemudian yang ketiga ada dzalun, orang yang tidak mengetahui sama sekali kebenaran hingga hidupnya sangat mungkin jauh dari kebenaran. Tersesat dari kebenaran. Nah, tipologi orang yang ghawiyun dan dzalun itulah tipologi manusia yang tidak akan merasakan manisnya hidayah. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab mereka seringkali pasti akan berada pada jalan yang sesat. Tidak mau mengimani kebenaran, tidak mau tahu tentang kebenaran, pasti dia itu akan sesat. Sesat. Nah, lazimnya manusia dalam tipologi dzalun itu bila beda klub sepak bola rusuh. Bila beda palpor ribut. Bila beda agama konflik. Dan bila beda jenis
tegang. Waduh. Oke. Keindahan hidup dalam narasi para ulama adalah ketika kita berada pada naungan hidayah. Hidayah. Dalam naungan hidayah, hidup kita itu akan terasa begitu manis. Hidup kita akan berasa begitu nikmat. Tentu senikmat kehidupan Nabiyin, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin. Karena mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Oke. Gitu. Lalu Pak Haji, siapakah orang yang tersesat dan diyakinkan Allah itu tidak akan merasakan manisnya hidayah, Pak Haji? Oke. Dalam Al-Baqarah 258 Allah menegaskan wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Lalu apakah zalim itu? Zalim adalah mereka yang melakukan sesuatu entah karena ucapannya maupun karena tindakannya itu bisa menganiaya dan bisa merugikan. Baik aniaya dan merugikan diri sendiri maupun aniaya dan merugikan orang lain. Zalim pada diri sendiri, kamu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya gelas dipakai mandi, gayung dipakai minum. Itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh misalnya kamu mabok pakai tek. Waduh, ada Pak Haji. Ada. Nih. Ada orang yang ngelem. Ada orang yang narkoba, orang yang dugem, pre-sex, samenlepen, LGBTQ+. Itu tidak merugikan orang lain. Tapi merugikan diri sendiri. Orang yang dolim pada diri sendiri, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya hidayah Allah. Lalu ada juga orang yang dolim pada orang lain. Mana sekarang ini misalnya, kamu sekarang belum punya pekerjaan, lalu ngotot pingin kerja, lalu setelah kerja dapat gaji dari kantor, kamu malas kerja. Nah itu dolim. Dolim pada siapa? Dolim pada pekerjaan. Di dalam pekerjaan itu kan sistemik ada orang lain. Gitu ya. Iya. Nah itu dolim pada orang lain. Hingga pas ditanya, kenapa kamu nggak kerja? Ini teh kerja atau kasih ibu? Kenapa? Jadi nggak berhenti sepanjang masa. Ya yang namanya kerja itu pasti kan sepanjang masa. Ya. Tapi memang Mang balada pekerja hari ini ada balada dari pekerja kita hari ini. Oh ada balada pekerja hari ini Pak Haji, gimana? Outsourcing ya. Iya. Kerja berat sudah pasti. Salah sedikit dikerja dicaci maki. Loyalitas harga mati. Bila kritis dikasih sanksi. Mangkir kerja dimutasi. Pulang cepat dimarahi. Kaya sedikit dicurigai. Nanya kenaikan gaji ditandai. Itu balada pekerja kita hari ini. Karena itu banyak orang yang resign dari kerja. Bro, kenapa kamu resign kerja? Males. Kenapa? Kerja tiap hari kok gaji sebulan sekali. Situ Raffi Ahmad. Kerja mau digaji sehari sekali. Tapi intinya gini, ketika kamu sudah bekerja di tempat tertentu, kamu digaji dari tempat itu, tapi kamu tidak bekerja, itu zalim pada pekerjaan atau pada orang lain. Dan tetap bila zalim pada orang lain, tidak akan merasakan manisnya hidayah dan taufik Allah. Karena tadi ya, pekerjaan itu ternyata sistemik. Ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, merugikan orang lain. Ada efek domino, mengerjakan orang lain. Seperti orang yang selalu telat ngumpulin laporan. Gitu, dia santai saja. Padahal ketika laporan dia telat dikumpulan, ngepek pada pembayaran laporan orang lain. Oke Pak Haji, barusan zolim. Diantaranya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, terus orang seperti apa lagi Pak Haji yang jauh dari manisnya hidayah Allah ini? Oke. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 108 Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah. Karena itu dia tidak akan merasakan manisnya hidayah kepada siapa? Fasikin. Orang-orang fasik. Bang Bren, tahu siapa fasikin? Fasikin itu siapa Pak Haji? Istrinya busikin. Bang Bren tahu nggak siapa istrinya Nabi Nuh? Bunuh. Nggak terjebak. Bang Bren tahu siapa istrinya Pak Toto? Bu Toto. Buto. Istrinya Pak Tata? Buta. Buta. Istrinya Pak Juarsa? Pak Haji. Kalau istrinya Pak Lukman? Bulu. Kalau istrinya Bu Pak Ramadan? Bura. Bura. Kalau istrinya Pak Ang?
buang. Jangan dong, jangan dibuang. Bu, punten Bu. Pak Haji Aang Jadi mang, orang fasik itu adalah orang yang dengan segenap kesadaran pengetahuannya dia sengaja melanggar aturan Allah. Contoh, tahu kalau mencuri itu dilarang, tapi dia ngebegal, ngegarong, ngebajak, ngerampok, menggunting dalam lipatan, menyunat anggaran misalnya, korupsi, itu orang fasik. Tapi Bren, kalau ada rampok masuk ke rumah saya mau takut rek ketawa weh. Kau mau rampok narek ngambil uang, saya mah dibantuan. Bantuan. Nah, tadi mas saya duit. Sama. Kalau cek rampok, keluarkan barang berharga. Saya mah akan ngeluarin foto istri saya. Ini yang paling berharga. Ini yang paling berharga dalam hidup saya. Haji Oke, gini Mang Bren. Orang fasik itu dia tahu selingkuh dengan suami orang itu dilarang, tapi dia jadi pelakor. Orang fasik. Tahu kalau selingkuh dengan istri orang itu dilarang, tapi dia malah jadi pebinor. Tahu kalau zina itu dilarang, tapi dia malah cabe-cabean, terong-terongan, LGBT. Aneh, Mang, di kita itu cabai sesungguhnya murah, ada cabai-cabean mahal. Iya Pak Haji. Makanya demo ke gedung DPR turunkan harga cabai-cabean. Jadi itulah orang yang tidak akan merasakan manisnya hidayah adalah orang-orang yang fasik, orang yang dengan segenap pengetahuannya dia sengaja menjauhkan diri dari Allah. Oke Pak Haji. Gitu. Berarti tadi ya, orang yang jauh dari hidayah Allah itu ada orang yang zolim pada diri sendiri dan orang lain, dan ada juga orang yang fasik ya. Oke Pak Haji, saya tuh pernah dikasih tahu sama guru ngaji saya kalau kamu tuh harus jujur, jangan hianat. Katanya. Karena kalau kamu hianat itu kamu akan jauh dari hidayah Allah. Nah ini benar gak Pak Haji? Benar. Khianat itu begini Mang, kan berlaku curang terhadap kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Dan menerima kepercayaan tertentu, namun kepercayaan yang kita terima itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke. Itu khianat. Contoh, diberi amanat jadi imam rumah tangga, malah jadi imam rumah. Diberi tugas sebagai tulang rusuk, malah jadi tulang rusak. Waduh. Diberi amanat mimpin majelis taklim, malah mimpin majelis taklajim. Itu khianat ya. Diperintah sujud di atas sajadah, malah haram jadah. Oke. Dipondokin supaya makrifat, malah maksiat. Makrifat jadi maksiat. Diberi kepercayaan jadi psikolog, malah psikopat. Haji, itu film Wong Chun. Disuruh badminton, malah goodminton. Bang Duden dong. Badminton jadi goodminton. Saya sekarang Mang jarang badminton. Kenapa? Kenapa? Sebab saya lemah, letih, lesu, dan love you. Love you. Aduh, ada merang. Make topi alkafon, make batik, bilang love you. Bilang love you. Orang lain mengeluarin beceng. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa khianat, dalam Quran surah Yusuf ayat 52, Allah menegaskan, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sungguh Allah itu tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang khianat. Jadi siapa saja di antara kita yang khianat atas kepercayaan yang diberikan, maka dia tidak akan merasakan manisnya hidayah. Manisnya hidayah Pak Haji. Gitu ya. Oke Pak Haji, sekarang gini, kembali lagi kepada awal perkuliahan tadi. Kalau istri saya bilang, kamu jangan modus. Dalam tanda kutip modal dusta. Nah, modal dusta ini akan menjauhkan kita dari hidayah Allah atau enggak Pak Haji? Benar. Istrimu cerdas, berarti baca Qurannya bagus. Di Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafarun. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada para pembohong juga orang-orang ingkar. Jadi kaum modus, modal dusta itu tidak akan merasakan nikmatnya hidayah. Bohong,
adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Bohong itu perbuatan yang paling asik dilakukan. Waduh. Karena itu bohong dianggap bukan sebagai dosa di kita itu. Iya, Pak. Yang lebih parah begini, ya, aku berjanji nggak akan bohong lagi sama kamu. Tapi kalau ketahuan bohong, akan janji lagi. Ada yang bilang begini, Man. Di Indonesia itu adalah negara yang di dalamnya ada structure of organized lying. Apa itu, Pak Haji? Ada struktur kebohongan yang terorganisir. Ingat, Mang, bohong itu bahaya. Ya, bohong. Karena yahdi ilal fuzur. Kebohongan itu menunjukkan kita pada kemaksiatan. Kemudian fa innal fuzura yahdi ilanan, dan kemaksiatan itu akan menunjukkan kita kepada neraka, ya, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, hingga bicara neraka, ada pasangan muda-mudi yang lagi ngobrol, "Cinta, kenapa kamu julid gitu?" Iya, kenapa? Aku khawatir kalau kamu masuk surga. Khawatir gimana? Takut kamu nanti di surga berpelukan sama bidadari. Apaan aya bidadara? Udah tuh, kalau gitu aku masuk neraka saja. Waduh. Kayak gitu. Nanti di nerakanya kan sama malaikat interview. Kata malaikat, apa? Ceritakan apa yang sering kamu lakukan ketika kamu di dunia. Saya sering kali minta traktiran pada teman yang ulang tahun. Bagus, kata malaikat. Langsung kamu masuk neraka kelas VVIP. Bagi sobat nggak ada pelajaran, jangan suka minta traktiran. Apalagi sama temen yang di kosan cuman makannya Pak Haji Indomie terus. Indomie terus. Gitu Pak Haji ya. Oke. Ternyata banyak Pak Haji yang menyebabkan kita tidak mendapatkan hidayah Allah. Dan apalagi Pak Haji nih, ada lagi gak nih lebih banyak? Di Quran surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah bagi orang-orang yang kafir. Kafir itu berasal dari kata kafaro yang artinya menutup. Seseorang disebut kafir karena dia selalu menutup diri dari kebenaran. Kemudian kafir ini tidak selalu identik dengan nonis. Muslim sendiri bisa kafir. Orang yang menutup dari kebaikan. Kebaikan itu bisa kafir. Atau mereka yang tidak bersyukur atas nikmat Allah kan disebut kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafartum ya, kalau kalian kufur pada nikmat Allah, inna adzabil syadid. Jadi Allah tidak akan memberikan manisnya hidayah bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Kan ada cerita orang serakah itu tidak akan pernah merasakan nikmat Allah. Jangankan nikmatnya itu misalnya sedikit, banyak saja tidak akan terasa nikmatnya. Kalau orang serakah itu, kan ada raja, gitu, punya patih. Rajanya serakah, "Patih, naon tuan raja, aing hayang nginum susu." Cek patih itu, "Aya tuan raja, susu mah aya ge bandrek, mung aing bandrek mah uyup ku sia." Diinum ku patih. Gorok deui patih, aing hayang cau. Cau naon tuan raja? Cau raja, pan aing teh raja. Cek patih teu aya tuan raja. Cau jemluk. Cau raja mah aya oge cau muli, mung getek cau muli mah hakan ku maneh. Siapa yang kenyang, patih atau raja? Patih. Cek si raja patih dipikir-pikir ngeuna maneh. Maneh bisa minum susu, maneh bisa ngadahar cau muli. Bakat ku serakah patih tukeran. Ayeuna aing jadi patih, mana jadi raja. Patih naik jadi raja, si raja jadi patih. Si patih yang naik jadi raja kan pandai bersyukur, langsung nyerita, "Patih, aing hayang nginum." "Nginum naon tuan raja?" "Nginum susu, pan aing teh raja anyar." Cek si patih kumaha, "Tuan raja teu aya susu mah aya ge bandrek." "Paduli teuing, susu bandrek ku aing diinum." Raja ongko minum bandrek ongko yang tadi banyak. Gorowok deui, "Patih, aing hayang cau." "Cau naon tuan raja?" "Cau raja." "Cau raja, pan aing raja anyar." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli." "Paduli teuing cau muli raja, cau muli ku aing dihakan." Dimakan sama raja. Jadi orang yang pandai bersyukur, jangankan posisi dia sebagai raja, sebagai patih saja akan merasakan nikmat itu. Sementara mereka yang tidak pandai bersyukur, jangankan posisi sebagai patih, sebagai raja sebagai saja, raja dia menderita Pak tidak Haji. akan merasakan apapun. Orang serakah itu pasti hidupnya itu bad ending. Bad ending. Kan ceritanya ada pembantu lagi ngasuh anak majikan. Tiba-tiba anak majikan yang kecil itu nelen uang koin 100 perak. Hati-hati atuh itu. Sang pembantu kaget, lalu dipukullah punggung si bayi itu, tiba-tiba muntah.
Muntah. Pas muntah tuh aneh, Mang. Yang ditelan uang 100, yang keluar uang koin 1.000 rupiah. Walah, kenapa Pak Haji? Wah, kata si pembantu, tapi dasar serakah, tadi wae 100 jadi 1.000. Komo lamun aing ngeureun duit 1.000. Akhirnya dia nelen sendiri uang 1.000, lep. Setelah gitu ngegorok sendiri, bos gitu langsung muntah. Pas muntah ada kertas kegulung, pas dibuka ada tulisan, Anda belum beruntung. Beda. Oke. Di dalamnya ternyata Itu ada. tidak akan merasakan nikmatnya hidayah. Oke. Orang-orang yang tidak pandai bersyukur itu. Oke, Pak Haji. Oh, ini menarik juga ya bahwa orang kafir itu tidak hanya identik dengan nonis, Iya. tapi orang yang menutup diri dari kebaikan juga termasuk orang kafir Orang tadi ya. kafir. Dan tidak bersyukur kan wala in kafartum tadi ya. Betul, Pak Haji, bahasa. ini ya kalimatnya. Oke, Pak Haji. Nah, ini kalau orang kafir ini berarti jauh dari hidayah Allah, benar Pak Haji? Betul, jauh dari hidayah Allah. Nah, sekarang pertanyaan pamungkas ya Pak Haji. Bagaimana kita supaya mendapatkan hidayah Allah dan merasakan manisnya hidayah Allah? Oke, Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai 3. Kita bisa ketahui dari sana. Sabbihisma rabbikal a'la. Bahwa Allah tuh punya 4 otoritas ya. Pertama, alladzi khalaqa. Allah tuh punya otoritas untuk menciptakan. Kedua, pasawa, punya otoritas menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, Allah punya otoritas untuk menentukan takdir apa yang diciptakannya. Berikutnya, pahada, Allah pun punya otoritas untuk memberikan hidayah atau petunjuk. Jadi hidayah itu otoritas Allah. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, hidayatullah bil kasbi wala bil ilhami. Hidayah Allah tuh harus dicari, bukan menunggu datangnya ilham. Dicari. Lalu bagaimana cara mencari hidayah Allah supaya bisa terasa manisnya hidayah Allah? Satu, janganlah Mang Bren jadi orang dolim, jangan jadi orang fasik, jangan jadi orang khianat, jangan suka berbohong, dan jangan jadi orang yang kufur. Itulah di antara cara mendapatkan hidayah Allah. Oke, Masya Allah, luar biasa Sobat Ngadem ya. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang menjauhkan kita dari hidayah Allah. Karena ngapain hidup ini kalau kita nggak dapat hidayah, Pak Haji? Iya. Marah kayangan. Oke, Pak Haji, gitu aja. Oke, cukup. Oke, ada pesan-pesan terakhir untuk Sobat Ngadem di rumah? Oke, Sobat Ngadem, suami yang baik adalah suami yang berkecukupan. Cukup hanya dengan memandang wajah istrinya saja, hidupnya itu bahagia. Istri yang kuat bukan istri yang pandai menahan tangisan, tetapi istri yang kuat adalah istri yang pandai mengangkat galon sendirian. Itu mah teng-tengan suaminya Pak Haji, gak ngebantuin. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tidak berisik. Karena masing-masing anggota keluarga sibuk main handphone. Jadi teruslah main handphone. Toksik. Agar keluargamu menjadi keluarga yang tenang. Nggak boleh itu ya. Oke, orang baik masuk surga, orang buruk masuk neraka. Orang jomblo keluar masuk. Keluar masuk mana, Pak Haji? Saya menanya, Mang, kalau naik ke mana? Naik mah ke atas. Ke atas. Kalau turun? Ke bawah. Kalau masuk? Ke dalam. Ke dalam. Kalau keluar? Keluar. Segera mandi wajib, Mang. Haji. Ada lagi Pak Haji? Cukup lah, karena kita kuliah ringkas ya. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar. Yang paling benar, tanya lagi pada narasumber yang lain. Sebab di Indonesia itu gudangnya orang-orang cerdas dalam memahami agama Islam. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Oke, saya Bren pamit undur diri. Saya Aang Ridwan pun pamit undur diri. Dan tentunya masih di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.